Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang. Ya, terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendiseminasi atau berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif. Dalam kesempatan ini saya akan menjadi moderator. Teman saya Bapak Henry Kurniawan akan menyampaikan materi. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita akan segera memulainya. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Karange dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan apa yang kami dapat dari materi dari sekolah penggerak atau guru penggerak Bapak Ibu. Dan kita semua memang sebetulnya Bapak Ibu semua, kita semua adalah sudah guru penggerak semua. Karena memang kita sekolah penggerak yang mau kita adalah guru penggerak. Kalau kami masih CGP nih, awal ya. Tapi alhamdulillah karena kita sudah sekolah penggerak ya mau kita guru penggerak. Baik Bapak Ibu semua, saya berikan waktu ya sekitar kurang lebih 1 jam. Nanti Bu Karange, setelah itu sesi Bu Karange juga. Kita di sini nanti perlu kita sepakati bersama dulu Bapak Ibu, bahwasanya dalam kegiatan kita ini nanti tidak terlalu banyak berdebat karena waktu kita terbatas, sedangkan materi yang harus disampaikan begitu banyak sekali. Baik Bapak Ibu semua, saya lanjut saja. Ini kita mulai dari diri kita semua Bapak Ibu, seperti yang Ki Hajar Dewantara ini tetap ada hubungan dengan profil pelajar Pancasila atau Ki Hajar Dewantara, bahwasanya sebagai pendidik kita diibaratkan menjadi sebagai seorang petani ya. Petani yang menanam sayur-sayuran, yang menyirami tanamannya, merawat dan sebagainya. Sedangkan siswa itu adalah sebagai tanamannya. Itu ya konsep dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi apa yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita ya hidup tumbuh seorang petani, sebagai seorang petani, hakikatnya sebagai seorang petani, seorang pendidik itu menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi kita bisa hanya menuntun, kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh atau tidak, tapi kita punya kewajiban menuntun, memberikan tempat yang terbaik sehingga padi itu ya akan tumbuh dengan subur. Itu tugas kita Bapak Ibu. Jadi tidak ada kita dipaksa kalau anak itu gagal kita yang salah, tidak, tapi kita menuntun dengan semaksimal mungkin. Salah satunya adalah memperbaiki tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi itu ibaratnya kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu semua, ini budaya positif ini bisa kita terapkan di anak kita sendiri, di keluarga kita Bapak Ibu ya. Saya terserangnya materi sangat bagus, nanti silakan kita terapkan kepada keluarga kita. Setelah itu nanti kita praktekkan kepada sekolah. Paling tidak ke anak kita dulu. Bagaimana kita menerapkan ini ke anak kita, nanti kita bisa terapkan di sekolah. Ya. Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu, jadi dari uraian di atas ya dapat disimpulkan bahwasanya guru itu mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Jadi karakter murid itu kalau lingkungannya baik tentu dia akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Ini teori mungkin yang sudah dipraktekkan Bapak Ibu. Jadi bukan bicara saya ya. Jadi kalau Ibu menentang ini teori yang sudah dipraktekkan, dan pembelajaran ini Bapak Ibu saya katakan ini konsep Ki Hajar Dewantara ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah yang terbaik di dunia ini. Saya yakin makanya kita sekolah negeri juga diminta untuk menerapkan hal ini. Baik Bapak Ibu,
untuk memulai pembelajaran ini, budaya positif ini, kita refleksi sedikit. Saya berharap Bapak Ibu mencoba menjawab pertanyaan ini. Apa urgensi, ya? Gak apa-apa, nanti silakan Ibu Bapak nanti cepat saja ya, cepat saja. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda? Mungkin saya minta satu orang untuk menjawab ini. Kalau tidak ada salah, tidak ada benar. Apa urgensinya? Baik, boleh? Yang bisa membantu? Urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita. Coba, menurut pendapat ujian. Budaya positif kita mesti tahu semua Bapak ya, hal-hal yang positif gitu. Apa urgensinya, apa pentingnya gitu ya. Gak usah panjang-panjang, simple aja. Mungkin kalau suasana positif yang terbangun di lingkungan sekolah akan menjadikan anak itu menjadi positif juga. Jadi suasana yang positif, suasana yang mendukung perkembangan anak akan membentuk anak itu menjadi pribadi yang positif. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jihan. Itu sudah bagus sekali ya. Itu banyak sekali ya. Kemudian pertanyaan berikut. Ini penting Bapak Ibu ya, karena dari sini dulu kita memulai semua ini. Kalau ini kita tidak bisa mulai dari sini, ini tujuan supaya kita satu pemahaman. Yang kedua, bagaimana Anda sendiri sebagai seorang pendidik dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda selama ini? Coba Bapak Ibu. Untuk menciptakan suasana positif di sekolah, apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Bisa diukur. Silakan. Yang sudah dilakukan kita sebagai pendidik menciptakan suasana positif. Ini kita berbagi waktu ya. Menurut saya untuk sebagai pendidik adalah kita membiasakan anak didik kita untuk pertama ya jujur, kemudian selalu bersikap sopan santun, menghargai orang lain, dan saya rasa banyak sekali yang hal-hal yang itu pasti akan terbentuk pada diri mereka. Kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi sesuatu yang membudaya. Itu menurut saya hal positif yang sudah kami temui. Oke, terima kasih Pak Saidi. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah saya minta kepada Pak Saidi untuk berkomentar, inilah salah satu dari ini. Oh, ya. Dan kita menghargai semua pendapat di sini. Oke, baik. Banyak sekali pertanyaan, mungkin saya singkat saja. Oke. Oke, saya mau pertanyaan terakhir, tenang. Bapak Ibu tentu menginginkan sebuah kelas itu mimpi. Saya pengen kelas ini begini, ya. Harapan, impian Ibu, pokoknya angan-angan Ibu apa? Yang diinginkan kelas itu seperti apa yang Ibu inginkan, Bapak Ibu? Coba, mungkin satu pertanyaan dari sini. Oke, Pak Suroso, boleh. Seperti apa? Dan tidak hanya kelas saja, tapi suasana juga. Oke, terima kasih. Saya selama ini sebetulnya banyak sekali harapan dan keinginan dalam mengajar untuk menciptakan kelas itu sesuai dengan harapan kita bersama. Saya nggak begitu menginginkan yang lebih dari kemampuan anak tersebut. Paling tidak saya kadang-kadang menyampaikan kepada anak, paling enggak batas minimalnya lah. Minimal di mereka itu karena ini menyangkut tentang budaya positif, paling tidak dia tuh tertib, ya disiplin di dalam kelas itu dalam belajar. Kita nggak menekankan, kita nggak terlalu memaksakan gitu, tapi paling nggak kita memberikan standar minimalnya mereka itu harus tertib, ya tertib tapi disiplin dalam arti mengikuti pembelajaran tepat waktu gitu loh. Tertib kerapian dari berpakaian, terus lingkungannya bersih dan sebagainya. Itulah yang saya harapkan supaya mereka itu dalam mengikuti proses pembelajaran mereka mendapat kenyamanan, dan apa yang mereka ingin capai ya mungkin bisa mudah didapatkan gitu loh dari kompetensi dia sendiri untuk apa materi yang disampaikan, karena lingkungannya sudah betul-betul kondusif gitu. Itu kurang lebih seperti itu dari saya sendiri. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Pak Suroso.
Ini Bapak Ibu, tentu harapan kita semua. Ya, apa yang Bapak Ibu lontarkan tadi adalah harapan kita semua. Oke, Bapak Ibu, tadi Bapak ini apa punya bagaimana tutur katanya, bagaimana dia bersikap kepada muridnya, bagaimana murid-muridnya, bagaimana mereka saling interaksi terhadap Anda sebagai guru dan terhadap teman-teman yang lain. Coba satu pertanyaan ini terakhir. Dari kita bermimpi, kelas itu pengen punya impian kita. Nah ini, apa yang Ibu lakukan? Ini pertanyaan ini tolong dijawab. Boleh? Dari sini? Ya. Yang muda-muda. So, pertanyaan itu, ya. Kita sudah mempunyai impian dalam kelas. Suasananya seperti apa? Sikap gurunya seperti apa yang kita inginkan? Kemudian tutur kata gurunya seperti apa? Bagaimana ia bersikap kepada murid-muridnya? Bagaimana murid-muridnya? Bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda? Mungkin yang ingin sekali dirasakan adalah suasana kelas yang nyaman, kondusif, terus anak-anaknya juga menyenangkan, sama tutur bahasa guru yang menyenangkan juga seperti itu. Oke, terima kasih atas bantuannya. Tepuk tangan dulu untuk teacher. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, berarti kita sudah satu frekuensi, ya. Satu frekuensi kita berarti sama-sama kita pengen punya kelas impian, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu semua, ya. Inilah materi yang akan saya sampaikan hari ini. 3 saja perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi keyakinan kelas. Ya, ada 6 materi, tapi ini akan kami persingkat. Ada pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol. Nanti bagaimana kita sebagai seorang guru dalam mengontrol siswa. Ya, ini teori Bapak Ibu. Teori ini bukan kami yang buat, teori ini ada sudah diteliti. Ya, kemudian ada segitiga restitusi. Nanti di sini yang kemarin kita dari kita pada saat kuliah ada ya. Kemarin bagaimana caranya sekolah itu tercipta budaya positif dan sebagainya. Nah, dari sini ada materi-materi yang akan kita paparkan. Oke, baik. Perubahan paradigma. Baik Bapak Ibu, pintas ya. Oke, di sini ada miskonsepsi ya Bapak ya, perubahan paradigma. Paradigma itu pemikiran kita harus kita ubah sesuai dengan teori yang ada di sini. Yang mungkin selama ini kita anggap apa yang kita pikirkan itu benar, tapi menurut teori ini mungkin perlu diperbaiki. Oke. Jadi Bapak Ibu akan memahami tentang kontrol, kemudian perubahan paradigma, stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ini yang akan kita di materi perubahan paradigma. Bapak Ibu, ini kegiatan pemantik, cuma waktu kita nggak cukup, ya. Coba Bapak Ibu bisa membayangkan, Bapak Ibu memegang tangan, di dalam genggaman tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat-sangat berharga sekali. Kemudian Bapak Ibu suruh teman Bapak Ibu membukanya. Apakah Bapak Ibu akan buka atau tidak? Tergantung orang yang buka. Satu orang menjadi buka. Oke, coba saya mau bertanya. Berarti Ibu kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan atau paksaan teman Anda? Tergantung disuruh siapa. Tergantung. Yang dulu siapa? Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan Anda sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Bisa Baik, juga. Satu pertanyaan. Satu silakan. Yang mana itu? Dibuka atau tidak? Kalau dibuka kenapa? Kalau tidak? Saya akan membuka jika yang menyuruh itu apa yang dia suruh saya setuju dengan apa yang dikehendaki penyuruh. Tapi kalau saya nggak setuju maka saya akan membuka erat sampai habis. Mantap Bu ya. Nah inilah nanti larinya kemana ini? Lari ke posisi kontrol tadi ya. Posisi kontrol kita. Oke. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, lihat di sini miskonsepsi tentang kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Coba Bapak Ibu baca, pintar. Kenapa? Oke. Oke ya, kita
Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Boleh Om ya? Ya. Kalau dikerjakan ya tentu. Artinya kita tidak bisa memaksa. Tetapi kenapa anak itu bisa mau? Berarti posisi anak itu mau dikontrol oleh kita. Kan itu ya? Ya, mau dikontrol ya. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu, anak itu tidak mau dipaksa. Pada prinsipnya. Oke. Karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, makanya dibuka. Tapi ada suatu ketika murid ini tidak akan mau dikontrol oleh kita. Ada suatu saat. Oke, ya. Baik, ada lagi ilusi yang mengatakan jika penguatan positif bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu bujukan, apa ya? Kita selama ini mengatakan kalau kita membujuk anak, nah kamu begini belajar, kita mengatakan itu positif, sangat efektif dan bermanfaat. Tapi mungkin di sini dianggapnya ini ilusi. Nah, ternyata itu sebetulnya Enggak terus sini. memberikan Tangan cacat, tangan cacat. bujukan itu bentuk-bentuk kontrol. Ya, menurut teori yang ada di sini. Ya, bentuk-bentuk kontrol. Dan ini ilusi. Kita mengatakan, nah, kamu belajar, kamu begini, bujuk dengan ini, bujuk dengan itu. Ternyata itu tidak baik ya kalau menurut teori yang di sini. Ya. Karena anak akan tergantung kepada orang lain. Ya. Oke, dan dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Akan terjadi. Oke, baik, berikutnya. Ilusi bahwasanya ketika membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita selama ini mengatakan kepada anak kita, nah kamu gak kasihan sama mama, gak kasihan kamu sama bapak sudah bekerja siang malam kok kamu masih malas-malas, kok masih ribut. Kita mengatakan itu mampu membuat karakter anak itu baik, ternyata itu salah. Ya, menurut teori ini ternyata itu nggak benar. Kenapa? Karena anak akan merasa bersalah. Kita nggak tahu anak itu, kondisi anak itu nggak tahu. Bisa jadi dia stres gara-gara merasa bersalah. Maka dia akan selalu mengembangkan dirinya, berdialog dengan dirinya yang negatif. Aduh, saya ini memang tak pantas hidup ini. Saya ini banyak salah. Ya. Akhirnya dia mungkin akan berbuat hal-hal yang negatif. Jadi teori kontrol yang kita mengatakan membuat anak merasa bersalah, ya. Nah ini kurang baik sebetulnya diterangkan, ya. Makanya saya suka teori ini. Saya suka teori ini. Ya, suka teori ini karena bisa saya terapkan kepada anak saya. Ya. Apalagi kita sering ke anak kita, kamu begini, bapak udah capek ini, dan dia akan merasa kecewa dalam diri. Dia akan merasa dirinya sangat buruk sekali, sangat buruk sekali. Ya, itu bapak ibu ya. Jadi ini sangat penting, tidak hanya kita terapkan di sekolah ini, tapi ke anak kita paling tidak. Kadang-kadang pakai suara halus ya, menyampaikan pesan negatif. Kita sebagai guru sering kita mengatakan, nah, tak kasihan ya kamu sama ibu. Padahal ibu sudah kasih nilai kamu, bantu nilai kamu tinggi, masih kok kamu begini. Ya, bersalah. Itu secara halus membuat anak merasa bersalah. Nah, tapi nanti bagaimana teknisnya nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Kurang, ya, ini ilusi. Ya. Ilusi berarti salah. Coba kita anak kita sendiri kita buat seperti itu, pasti akan merasa dirinya, oh nggak bermanfaat kali hidup saya, nggak berguna kali saya, gitu ya. Oke, baik. Kemudian ilusi lagi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Kita ilusi berikutnya,
kalau kita ada tentang kita dewasa, kita bisa memaksa orang lain untuk ilusi. Ternyata ini sebuah ilusi. Ya. Ya, sudah dokter, dia berani mengeluarkan teori seperti ini, peneliti ini sudah diteliti, ya, sudah diteliti dan sebagainya. Oke, baik. Bagaimana caranya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan sedikit demi sedikit? Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Bila Anda lagi cari cara utama kita, maka kita membuat kerangka acuan. Oke. Berikutnya, stimulus respon lawan teori kontrol. Ya. Stimulus respon ini teori kontrol. Kita lihat perbedaannya di sini. Kita selama ini mungkin berada di stimulus respon. Yang diinginkan adalah teori kontrol. Ya. Semua orang melihat hal yang sama, padahal yang benar setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang selama ini kita lakukan. Ya. Sebetulnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang selama ini mungkin kita pernah lakukan ya. Saya sebagai orang tua bisa mengontrol anak itu seperti itu ya. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada suatu saat anak ini ketika dia dewasa dia tidak akan bisa kita kontrol. Akan ketemu seperti itu. Tapi masih kecil ya dia masih takut. Tapi ketika dia besar dia bisa. Di SMP Bapak Ibu kita bisa kontrol anak, marahin anak kita kontrol ya. Tapi ketika kita sebagai guru SMA, nanti kita diajak berantem. Ya. Artinya dia tidak mau dikontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Nanti ada teknik-tekniknya akan dijelaskan kepada Anda. Kita selalu berpikir menang kalah. Yang benar adalah berpikir menang. Menang ya. Ya, menang. Oke, itu adalah perubahan paradigma. Jadi kenapa dinamakan perubahan paradigma ya? Ilusi kita yang selama ini mungkin perlu kita rubah. Ya. Oke. Materi berikutnya adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, ini semuanya berhubungan dengan budaya positif dan lari akhirnya adalah kepada dihajar dewantara. Larinya ke sana. Semuanya larinya ke sana. Filosofi dihajar dewantara. Oke, konsep disiplin budaya positif. Budaya positif dan motivasi. Apa itu budaya positif dan motivasi? Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Ya. Nah, nanti kita bisa tanya masing-masing. Bagus ya. Yang paling bagus itu yang mana Bapak? Murid itu? Ya. Ini yang paling penting. Oke. Baik, berikutnya makna kata disiplin kita selalu terbayang di benak kita bahwasanya tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Selama ini kita peraturan, jika kamu enggak ini maka sanksi gini, jika kamu enggak ini maka sanksi gini. Ternyata Bapak Ibu setelah kami pelajari ini ternyata itu sesuatu yang tidak benar. Salah. Memberikan sanksi itu kepada anak itu salah. Jadi yang benarnya gimana? Nanti akan Disiplin positif. salah ya. Nanti materi berikutnya ya. Oke. Salah semua soal ini kita lakukan. Eropa ini Eropa ini. Itu liberal. Salah ya. Ya, nanti begini. Ada makna disiplin dalam timbul dalam diri anak. Ya. Nanti boleh juga disiplin itu ketika anak itu tidak bisa disiplin itu bisa diatur dari luar. Ada dua macam disiplin ya. Disiplin dalam diri anak dan bisa disiplin dari luar. Ketika anak tidak bisa berdisiplin maka harus disiplin dari luar. Waktu sudah habis ya. Sekali lagi. 5 menit lagi. Oke, motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ini Diane Gosset. Ya. Orang punya motivasi ada 3 macam. Perilaku manusia, mungkin kita juga salah satu di sini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Ini tingkat terendah. Mungkin motivasi kita kalau kita rajin datang ke sekolah, absen, Hukumnya itu kan. takut dipotong. Nah, itu. Terendah ya. Itu tingkat terendah, Bapak Ibu. Motivasi tingkat terendah. Ya, betul ya? Itu tingkat terendah. Itu verifikasi ya. Karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke? Ya, ini tadi Diane Gosen dalam bukunya ini. Restructuring School Discipline. Oke. Berikutnya, orang termotivasi ketika mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini yang kedua. Tingkatan yang kedua masih lebih bagus daripada yang pertama. Dia mau melakukan sesuatu kalau dipuji. Dia mau melakukan weekend kalau dipuji. Ada dapat uang mau bekerja. Mungkin anak-anak murid kita kalau dibilang kamu akan dapat nilai bagus baru dia semangat. Gitu ya? Nah, itu yang terjadi kita selama ini. Ya, ini 3 macam motivasi, bukan berarti tidak boleh ya. Silakan, tapi kan kalau bisa kita meningkat, ya. Kita kalau bisa berada di posisi yang ketiga. Berarti kita jaga itu dengan apa nomor 3 nih? Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita punya nilai-nilai pribadi yang kita percaya. Kalau saya disiplin itu bermanfaat untuk saya. Mungkin itu ya. Nilai-nilai keyakinan dalam diri kita. Itu keyakinan Bapak Ibu. Karena paling penting contoh keyakinan. Kalau seorang itu sudah dengan keyakinan dia dan level tinggi, nggak perlu disuruh lagi. Bapak Ibu kalau punya keyakinan tinggi dalam agama, kita akan bisa di otak-atik orang. Ya, mungkin gitu ya. Oke. Ya, berikutnya. Jadi ini 3 motivasi. Mudah-mudahan kita bisa terapkan kepada anak kita dan anak kita dan tentunya kepada diri kita sendiri. Oke, yang ketiga terakhir, keyakinan kelas. Kelas itu pakai keyakinan. Ya. Bapak Ibu, ternyata kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ternyata sangat, yang saya katakan tadi dalam keyakinan agama ya. Kalau keyakinan ini maka anak itu tidak akan disuruh lagi. Tapi untuk mencapai keyakinan kelas ya proses ya. Seseorang untuk sampai dia punya keyakinan dalam beragama itu kan butuh proses. Tidak mudah. Saya katakan tidak mudah, tapi jangan pula kita mengatakan kita tidak bisa melakukan ini. Sebagai contoh, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ternyata lebih bagus itu adalah keyakinan kelas daripada membuat peraturan kelas. Peraturan yang kadang-kadang ada sanksinya, kalau enggak ini maka ini, enggak ini maka ini. Ternyata lebih bagus kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas itu apa? Namanya keyakinan. Contoh, ya keyakinan itu seperti ini Bapak Ibu. Contoh di keyakinan. Bapak Ibu, jika pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita pakai helm Bapak Ibu untuk mengendarai motor? Supaya safety, selamat ya. Nah, keselamatan itulah keyakinan Bapak Ibu. Ketika dia betul-betul sudah mengatakan keyakinan dan keselamatan, selamat itu ada keyakinan dia. Mau ada polisi, mau ada polisi dia akan tetap pakai helm. Ya, mungkin kita masih level peraturan. Kenapa? Ada polisi kita pakai helm. Kalau kita berjalan di lingkungan perumahan nggak pakai helm, begitu ya. Nah makanya di sini kenapa level keyakinan itu lebih tinggi daripada sebuah peraturan. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, saya kemarin sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Contohnya di sini lagi. Kenapa? Ini keyakinan ini adalah suatu kebajikan yang sifatnya universal, umum. Ya. Contoh kenapa kita pakai masker sih? Supaya ajak anak itu melaksanakan keyakinannya. Jika anak itu melanggar, coba kita panggil, kita ingatkan lagi. Nah, kita kan punya keyakinan bersama. Ya, sebagai contoh begini, Bapak Ibu, saya sudah membuat suatu contoh sedikit bagaimana membuat keyakinan kelas. Ya, nah begini Bapak Ibu, saya membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah ini ya, saya buat nih. Nah, kamu pengen apa keyakinan dalam kelas ini? Mereka membuat kesepakatan pengen 4 macam ini.
ada kesehatan, kebersihan, ketertiban, keamanan. Kemudian saya jabarkan lagi, untuk mencapai keyakinan ini apa yang kamu lakukan. Nah, dijelaskan lagi, inilah kesepakatan kelas. Memakai masker, menjaga jarak, kebersihan, mencuci tangan. Untuk kebersihan adalah membuang sampah. Ini anak semua yang buat. Keamanan melaksanakan ketertiban, ya, atau keamanan, kebersihan melaksanakan ketertiban kelas, keamanan tidak membuat ketertiban di dalam kelas, kemudian tidak mengambil hak orang lain dan tidak melakukan perundungan. Ini kesepakatan kelas supaya terjadi keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan lagi kita ketika kita anak melanggar nggak pakai masker, kita langsung hukum. Kalau kamu nggak pakai masker, sekian poinnya. Kamu duduk di luar. Kasih pengertian. Nah, kita punya kesepakatan bersama loh. Kamu harus pakai masker karena kita punya keyakinan kalau pakai masker kita akan sehat semua ruangan ini. Ya, ternyata keyakinan ini lebih penting, lebih kuat daripada kesepakatan atau peraturan-peraturan sekolah. Ya, tapi memang peraturan itu bagus untuk supaya ini yang perlu kita jelaskan Bapak Ibu. Kenapa kita buat peraturan ini? Kita yakinkan dia. Ini yang paling penting. Nah Bapak Ibu, harapannya ya kedepannya paling tidak dalam satu kelas ini ditempel, ya. Kemudian kita evaluasi setiap ini. Ketika anak bermasalah ya kita panggil lagi keyakinan kelas. Oke ya. Ah ini banyak Bapak Ibu saya fotokan apa yang sudah dibuat, ya. Oh ini keyakinannya saya fotokan. Nah ini kita sepakat bersama. Dan keyakinan ini Bapak Ibu, dalam keyakinan ada kesepakatan. Ini bukan hanya antar anak dengan anak, tetapi dengan guru juga. Ketika ini anak minta, Pak, kami pengen kelas ini ada kebersamaan. Ya, ini anak yang minta. Kami pengen kelas ini ada keharmonisan, Pak. Kami kelas ini pengen ada kebersamaan. Kami pengen kelas ini ada kenyamanan. Kami pengen aman di kelas ini. Kami pengen sehat di kelas ini. Ini anak yang buat, bukan saya. Saya adakan kesepakatan. Kemudian oke, ini yang kamu inginkan gak usah banyak-banyak. Yang penting kita ingat terus. Kemudian bagaimana keharmonisan itu terjadi, maka saling menghargai. Ini tidak memilih-milih teman. Ini anak yang komentar, Pak, supaya terjadi kebersamaan kita tidak boleh memilih-milih teman. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tuh. Tidak ada perundungan. Ini anak yang meminta. Tidak mengambil hak orang lain supaya aman dan melaksanakan pikiran. Ini kesepakatan bersama. Jadi ketika anak melanggar, kita balikin lagi kesepakatannya. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini teori yang bagus. Memang prakteknya susah. Tapi Bapak Ibu saya sudah coba. Awalnya saya buat seperti ini. Besoknya saya marah-marah lagi. Tapi setelah itu saya sadar kok capek saya ini marah-marah terus. Akhirnya saya mencoba mendekati mereka dengan keyakinan. Nah sini, kita kan sudah bawa keyakinan. Justru itu ternyata semakin mendekatkan saya bersama anak-anak ini. Itu Bapak ya. Pak itu satu-satu kesepakatannya. Satu orang Per kelas. Enggak, ini satu kelas. Dan mereka saya suruh mencatat. Nanti tujuannya kalau bisa ini ditempel di kelas. Jadi dalam satu semester ini keyakinan kita. Kita harus sepakat nih, harus saling menghargai. Memang susah Bapak Ibu, tapi pelan-pelan. Oke Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan, sekali lagi, dalam membuat sebuah keyakinan itu, kesepakatan itu adalah kesepakatan dan keyakinan kita juga. Bapak Ibu, saya bersama anak-anak nih bermain. Saya ingin mendekat kepada mereka. Coba, tenang ya. Mereka lagi istirahat, ayo mereka main ini, saya ikut main. Ya kita main. Bapak Ibu luar biasa respon mereka, betapa mereka itu. Saya keluar, dadah Pak, sampai ketemu di depan. Tapi kalau saya sebelumnya marah-marah, anak tuh penuh ketakutan. Saya lewat dicuekin dia. Tapi setelah saya bersama dia berbaur mereka, dirindukan. Dan saya katakan, nak, Bapak nggak mau lagi marah-marah, capek. Ketika sekali marah, otak kita ini kalau ya berapa orang saraf putus? 1000 orang saraf putus Bu. Saya pagi-pagi marah, ternyata nggak ada guna, capek saya marahin. Anak sudah ketakutan. Ya saya biarkan aja, bermain, oke main. sudah lama ya. Pak Hendri sudah lama sadarnya itu. Ya? Sadarnya sudah lama. Sadarnya setelah CGP.
Dulu Bapak Ibu saya egois, ya. Ibu wajib tahu dan orang tahu saya mementingkan diri sendiri. Ternyata setelah mempelajari ilmu-ilmu guru penggerak ini, ternyata saya butuh orang. Saya butuh orang. Ya. Benar, kita butuh orang Bapak Ibu. Enggak ada. Dulu saya egois Bapak Ibu. Awal-awal saya di PNS macam hebat kali. Saya tuh macam udah pintar sekali. Enggak butuh orang lagi. Ada orang susah kita diam aja. Ternyata itu enggak terbaik. Itu yang terjadi pada diri saya. Makanya saya berubah. Dari CGP ini Bapak Ibu, makanya dibilang program sekolah penggerak CGP calon guru penggerak ini memang programnya bagus sekali. Ini lebih kepada psikologis kita yang diomong-omong. Jadi modul pertama ini psikologis kita yang diomong. Dan saya kembali punya motivasi saya kenapa saya mau mengajar, mau berbuat baik, bukan karena apa-apa. Satu, kita punya motivasi Bapak Ibu berubah. Saya satu aja berubah. Saya pengen anak saya ketemu guru yang baik. Seperti itu. Saya akan sedih ketika anak saya sekolah di tempat lain dimarah-marah, dimaki-maki, ya, dihina. Saya akan senang jika anak saya berada di guru lain ketika ada masalah di enak sini ada masalah, ya. Ini luar biasa. Ya, itu yang saya inginkan, motivasi saya ingin berubah. Bukan berarti saya mau jadi kepala sekolah, enggak. Ya, maaf, saya tidak mengejar itu. Saya nggak mengejar itu. Tapi saya ingin berubah itu. Ya, kalau memang jadi apapun nanti itu urusan nanti. Itu sudah takdir, tapi tugas kita ya kita juga Bapak Ibu tidak mudah ya. Untuk sebelumnya saya anak telat, nah kok telat, udah tahu telat lambat kali, tahu gini, ternyata itu tidak bagus. Tidak bagus. Pertama Bapak Ibu, nggak bagus kepada anak, yang kedua nggak bagus kepada diri kita Bapak Ibu. Hati-hati, sekarang zaman sudah teknologi viral. Kita lihat yang di Medan. Gara-gara ngomong sedikit aja sampai sekarang dia stres 2 guru itu. Saya baca di koran. Tolonglah jangan lagi diungkit-ungkit masalah ini kata guru. Saya sudah dipanggil oleh kepala dinas, dikasih ultimatum, dikasih sekali lagi melanggar, berbuat seperti itu saya dipecat. Saya dipantau oleh wali kota. Saya dibully keluarga saya sama orang lain. Hanya gara-gara sepele itu. Tapi kita mengatakan itu sepele. Tapi sekarang Bapak Ibu, ini sudah viral, semua orang boleh bersuara. Nah, itu kembali pada diri kita. Ya, itu terbukti. 2, bahkan sama kementerian pun tahu. Stres, saya baca di koran. Tolonglah Bapak Ibu stop ini, jangan lagi, kami udah cukup menderita 2 guru. Ya, jadi tujuan saya seperti ini Bapak Ibu, dengan adanya budaya positif ini, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, itu yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Oke, mungkin kita kalau sudah viral nggak ada cerita Bapak Ibu. Siapa yang bisa nolong kita? Nggak ada. PGRI, mana tahu? Kalau udah salah, jangan harap. Ya, siapa yang mau bertanggung jawab semua? Justru dia dipanggil ke dinas, katanya saya dipanggil ke dinas pendidikan, dikasih ultimatum, perjanjian jika melanggar sekali lagi dikeluarkan dari tempat kerja. Dan dipantau oleh wali kotanya terus. Hanya dia mengatakan bodoh, ya miskin, bodoh. Saya kemarin sempat terbilang begitu Bapak Ibu kepada anak-anak ini. Betul. Kadang-kadang saya udah belajar ini tapi masih muda. Karena memang karakter kita sudah terbentuk. 20 tahun kita melakukan itu. Saya mungkin jadi guru ini udah 13 tahun. Mungkin begitu dari dulu. Bagaimana bisa saya merubah itu dalam waktu 1 hari dengan mempelajari modul itu? Makanya saya terus ingat lagi ketika saya melakukan salah saya sempat ngomong ribut anak. Nah ini sekolah bukan sekolah nenek moyang. Kasar kalau semua anak itu ngadu kacau saya. Direkam dia, wah kacau. Emosi Bu, sehingga kita ngajar di sebelah dia ribut. Saya marah, nah saya diam. Ini bukan sekolah nenek moyang, sempat saya ngomong gitu. Ribut aja Pak. Iya. Tapi memang anak dia saya itu, tapi anak betul takutkan. Ya memang kita serba salah Bapak Ibu ya, serba salah. Tidak mudah untuk menerima budaya positif di luar sana. Tapi Bapak Ibu kita sudah mau menerima budaya positif, itu sudah bagus. Itu saja.
target saya kita mau berubah menerima budaya positif di sekolah seperti yang itu Bapak tadi berikan, buktikan terus Bapak. Oke, baik itu saja dari saya Bapak Ibu. Untuk berikutnya bagaimana mengontrol anak, posisi kita sebagai kontrol anak bagaimana? Ya, saya kembalikan kepada Bu Perangi sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang ya, saya hanya menyampaikan saja. Tersisa waktu agak panjang Ya, terima kasih Pak Henry atas pemaparan yang sangat bagus. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan lewat sesi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Saya segenap ketua kelas dari kelas 74. Kami telah membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, yang dimana keyakinan ini berjumlah 4. Yang pertama kebersamaan, yang kedua toleransi, yang ketiga keamanan, dan keempat kebersihan. Untuk mencapai keyakinan ini, maka kami membuat kesepakatan, yaitu agar keyakinan ini terwujud bersama-sama. Untuk mewujudkan keyakinan kebersamaan, yang pertama gotong royong, dan yang kedua bekerja kelompok. Untuk mewujudkan keyakinan toleransi, maka kami membuat kesepakatan saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Dan untuk mewujudkan keyakinan keamanan, maka kami membuat kesepakatan yaitu tidak membuli, tidak boleh mengambil hak orang lain, dan tidak menyakiti secara fisik. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan keyakinan kebersihan, kami membuat kesepakatan tidak membuang sampah di dalam kelas dan melaksanakan tugas kelas. Dengan adanya keyakinan dan kesepakatan kelas ini, saya berharap kelas ini menjadi aman, tentram, dan saling menjalin tali persaudaraan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.